Ada seorang ulama dari Betawi pernah mengatakan, Islam akan menang, akan jaya manakala kaum muslimin kuat, dan tidak mungkin kuat kalau mereka tidak bersatu, dan tidak mungkin bersatu kalau tidak menjaga tali silaturrahim, tidak menjaga kasih sayang, tidak menjaga hubungan kekerabatan. Dan kasih sayang tidak mungkin muncul kecuali dari hati yang bersih, qalbun salim. Al-muslimu lil muslimi haramun. Ada 3 dalam hadis itu. Damuhu yang pertama, darahnya. Yang kedua, maluhu, hartanya harus dijaga, tidak boleh dicuri, tidak boleh dijamret, tidak boleh dikorupsi. Wa irduhu, kehormatannya harus dijaga, tidak boleh diremehkan, tidak boleh dilecehkan, harus diagungkan. Ketika seseorang sudah masuk Islam, 3 hal ini harus dijaga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ghafurur Rahman PLN UIP JBB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, peluang untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu, mudah-mudahan kita masuk ke dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mandi summa atal jum'ah, lalu ia mendatangi ibadah salat Jumat, fastama'a, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, wa ansata, dan diam, tidak melakukan hal yang sia-sia, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyam, maka kesalahannya, dosa-dosanya diampuni sampai Jumat berikutnya, ditambah dengan 3 hari setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama
pada hari Jumat ini, di mana secara khusus beliau menyampaikan aktsiru alayya salatan fi kulli yaumi jumu'atin, berbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Fa inna salata ahadikum fi kulli yaumi jumu'atin tu'radu alayya, karena salawat kalian yang kalian sampaikan kepadaku pada setiap hari Jumat diperlihatkan kepadaku. Faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Siapa yang salawatnya paling banyak, maka kelak di akhirat kedudukannya akan berdekatan dengan kedudukanku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ghafurur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim satu pasukan ke medan perang. Pada saat tertentu beberapa musuh lari ke sana kemari. Namun ada satu musuh yang dikejar oleh sahabat mulia Sayyiduna Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Musuh itu lari ketakutan, terbirit-birit, kemudian terdesak. Lalu sang musuh mengatakan ketika ingin dibunuh oleh Sayyiduna Usamah bin Zaid, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, sang musuh mengatakan la ilaha illallah. Akan tetapi Sayyiduna Usamah bin Zaid tetap membunuhnya, meskipun sahabat beliau dari kalangan Ansor mencegahnya karena sudah mengucapkan kalimat tauhid. Usamah tidak percaya dengan apa yang keluar dari mulutnya, tetap ia bunuh. Kabar ini sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar kabar ini? Yang tadinya ceria, ramah, muka beliau kemudian menjadi memerah, menjadi marah, mengatakan kepada Sayyiduna Usamah, ya Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah kamu tetap membunuhnya meskipun ia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Lalu Usamah mengatakan, innama kana muta'awwidzan. Wahai Rasulullah, dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena ingin melindungi diri, bukan karena ingin masuk Islam. Rasul mengatakan, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah. Lalu engkau bagaimana bertanggung jawab dengan la ilaha illallah? Ya Rasul, Usamah menjawab lagi, dia itu mengucapkannya tidak benar-benar, dusta. Kemudian Rasul menjawab kembali, wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah. Lalu bagaimana engkau bertanggung jawab dengan la ilaha illallah? Rasul, dia itu bohong. Kalau bohong, belah saja dadanya, kata Rasulullah. Belah saja dadanya, kata Rasulullah. Lalu lihat di hatinya, apakah ia mengucapkan la ilaha illallahnya itu jujur atau bohong. Maka pada saat itu Usamah menyesal. Istaghfirli ya Rasulullah, mohonkan ampun untuk saya. Seolah-olah dia masuk kafir kembali, setelah itu taubat, lalu masuk Islam lagi. Ingin diampuni seluruh kesalahan-kesalahannya karena telah membunuh orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Bahkan dia berjanji di kemudian hari apabila terjadi peperangan antara saudara sesama muslim, dia tidak ingin mengikuti. Dan terbukti pada perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, beliau tidak mengikutinya. Kemudian pada perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, beliau pun tidak mengikuti karena khawatir kembali membunuh orang yang sudah mengucapkan
kalimat tauhid. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita betapa mulianya orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid, betapa agungnya mereka yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, betapa luhurnya mereka yang sudah masuk Islam. Bahkan meskipun misalnya orang tadi terpaksa mengucapkan la ilaha illallah, tetapi bukan itu yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilihat oleh beliau kalimat yang keluar dari lisannya, kalimat agung. Sampai Usamah dikatakan, bagaimana engkau bertanggung jawab nanti di akhirat membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid. Sehingga dalam hadis yang lain, haram antara muslim satu dengan muslim yang lainnya saling menumpahkan darah. Al-muslimu lil muslimi haramun. Ada 3 dalam hadis itu. Damuhu yang pertama, darahnya. Yang kedua, maluhu, hartanya harus dijaga, tidak boleh dicuri, tidak boleh dijamret, tidak boleh dikorupsi. Wa irduhu, kehormatannya harus dijaga, tidak boleh diremehkan, tidak boleh dilecehkan, harus diagungkan. Ketika seseorang sudah masuk Islam, 3 hal ini harus dijaga. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, tahu kalian siapa orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat mengatakan, al-muflis fina man la dirhamalah wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya kekayaan. Bukan, kata Rasulullah, al-muflis min ummati mayyati yaumal qiyamah bis salatin. Orang yang bangkrut nanti di kalangan umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan salat, dengan membawa amalan zakat, dengan membawa amalan puasa, tetapi di satu sisi dia menuduh saudaranya yang tidak-tidak. Di satu sisi dia mencela saudaranya. Wa akala mala hada, memakan harta yang bukan haknya. Wa qadhafa hada, menuduh saudaranya yang tidak ada buktinya. Wa daraba hada, pernah memukul, dan seterusnya. Semua amal soleh dia, kata Rasulullah, salatnya, zakatnya, puasanya diberikan kepada orang yang ia zalimi. Keburukan-keburukan yang ia zalimi diberikan kepadanya, dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah, kata beliau, orang yang kelak di akhirat bangkrut. Oleh karena itu, sebagaimana nama agama kita sendiri yaitu Islam yang menyelamatkan, maka sudah sepantasnya al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya seperti satu bangunan yang saling mengokohkan antara satu dengan yang lain. Kalau saling mengokohkan, kenapa harus saling merobohkan? Ada seorang ulama dari Betawi pernah mengatakan, Islam akan menang, akan jaya manakala kaum muslimin kuat, dan tidak mungkin kuat kalau mereka tidak bersatu, dan tidak mungkin bersatu kalau tidak menjaga tali silaturrahim, tidak menjaga kasih sayang, tidak menjaga hubungan kekerabatan. Dan kasih sayang tidak mungkin muncul kecuali dari hati yang bersih, qalbun salim. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunjukkan kepada para sahabat sebanyak 3 kali, yatlu alaikumul an min hadal fajr rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang dari pintu sana orang yang nanti akan menjadi ahli surga. 3 kali beliau mengatakan min ahlil jannah, min ahlil jannah, min ahlil jannah. Ternyata satu amalannya, dia tidak punya amalan membaca Quran banyak, puasa tiap hari, tahajud 1000 kali misalnya, tidak. Yang dia lakukan hanya satu, dia tidak punya rasa dengki, rasa iri terhadap sesama muslim.
inni la ajidu fi nafsi ghishan wala hikdan ala ahadin minal muslimin. Beliau mengatakan demikian. Hal ini pelajaran kepada kita bahwa banyak yang masuk neraka dikarenakan karena hubungan kita sesama muslim tidak baik. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan pelajaran kepada kita sekaligus kontrol agar kita dalam bermuamalah semakin baik, semakin menjaga diri, sehingga kita berharap akhir hayat kita akhir hayat yang baik, akhir hayat yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfadh ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir waltuf bina ya maulana fima jarat bihil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.